Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Sedih dan kecewa terhadap pemerintah, itulah yang dirasakan oleh sejumlah korban bencana longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Marsih, salah satu korban longsor, mengaku kecewa terhadap pemerintah sebab rumah relokasi atau pengganti yang dijanjikan oleh pemerintah hingga saat ini belum dibangun sama sekali. Ia juga mengaku takut jika bantuan uang 500.000 sebagai pengganti uang kos juga akan berhenti. Lebih-lebih ia mendengar adanya info bahwa stok bantuan jatah sembako yang ada di desanya sudah mulai menipis. Bulan. Ya. Bosan nggak di kos ini, Bu? Ya, sebenarnya ya bosan sih. Tapi gimana lagi? Belum ada tempat tinggal yang pasti. Kalau maunya Ibu gimana, Bu, ke pemerintah? Ya, kalau maunya saya ya cepat-cepat bagaimana dia itu relokasi ya, rumah. Ya. Berarti minta dibangunkan rumah pemerintah. Iya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Susanti, korban longsor Selopuro. Hingga saat ini ia harus ngekos di rumah warga yang saat ini oleh pemiliknya ditinggal kerja di luar kota. Ia takut jika pemilik rumah kembali dan ia tidak bisa mendapatkan rumah kos sebab ia mengaku sulit mencari kos di desanya. Ia meminta kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk agar segera mewujudkan janjinya untuk membangun rumah bagi para korban bencana longsor. Sebab ia sudah bosan dengan hidup di rumah kos. Pengganti belum, Bu? Belum. Terus inginnya itu gimana, Bu, harapannya, Bu? Pengennya seperti dibikinnya rumah. Apa pemerintah dulu pernah berjanji, Bu? Iya. Janjinya gimana? Dibikinnya rumah. Kamu sampai sekarang gimana, Bu? Belum ada. Bu, dengan janji pemerintah seperti ini kecewa nggak, Bu, ya? Ya. Kecewa juga, Bu, ya? Inginnya cepat, Bu, ya? Inginnya cepat gitu. Apa sudah bosan, Bu, dalam kos-kosan? Bosan, Mas, di rumah mulai. Nanti kalau orang pulang. Niki manggon teng kene sederek numpang kene sederek. Ngekos. Nggih. Yang pinten kos mriki, Bu? Yang sekawan kakak. Sekawan kakak. Nggih. Wonten tiyang 8. Tiyang 8. Nggih. Keruntelan mboten nggih, Bu? Nggih keruntelan, Pak. Terus pundi? Sekeco mboten. Nggih sajane mboten sekeco lah, sajane nggih pengen griya jangan. Tapi nggih dereng dianu nggih. Terus pundi? Pinginnya kadang griya. Nggih pengene ndang di omah dhewe, ngomong putu kan keruntelan ra kaya omah dhewe to, Pak. Sing nate dijanjiaken pemerintah, Bu. Nggih. Janji napa? Janjine torene mantun Riyadin dan Didamelaken apa? damelaken griya. Terus sampai saat ini pripun? Sampai saat ini nggih dereng niki terus pundi bawahane kan mboten nah. Perasaane jenengan pripun? Nggih terus pundi nggih Pak. Barang nggih mboten kados gadah griya piyambak to. Sedih nang mboten? Nggih ra trimo sedih. Dalu sini nangis, ini tipu loro gak duwe ibu. Terus kula kali bapake musko. Terus jenengan nyuwune pripun? Nyuwune pengen ndang duwe omah. Segera punya rumah. Ya segera punya omah. Sementara Warno, Kepala Desa Ngetos, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Nganjuk dan pihak pemerintah sudah mendatangkan ahli geologi untuk mendeteksi kondisi tanah sebagai lahan relokasi. Dan Pemkab Nganjuk masih menunggu hasil dari tim geologi tersebut. Namun hingga saat ini ia akui juga belum jelas kapan hasil itu turun dan kapan rumah relokasi dibangun. Karena hingga saat ini kepastian tanah relokasi belum jelas dan pondasi bangunan relokasi juga belum ada. Terkait uang kos sebesar Rp500.000, pihak desa mengaku semua itu merupakan bantuan dari Basarnas dan Pemkab Nganjuk. Namun ia belum memastikan pada bulan depan dapat bantuan lagi atau tidak, karena ia belum melakukan koordinasi dengan Pemkab Nganjuk. Sementara bantuan logistik pangan berupa beras, mie instan, serta minyak goreng
saat ini stoknya hanya cukup untuk 3 kali pembagian atau hanya cukup pada awal bulan Juli saja, sebab stok sembako yang ada di kantor desa Ngetos sudah mulai habis. Kita di tempat di warga-warga, entah itu saudaranya ataupun tetangganya di daerah Ngetos ini, jadi kita bantu dari Pemkab kemarin itu 1 bulannya 500 dan sudah berjalan 4 bulan ini, dan akhir bulan ini sudah habis untuk sewa. 500 untuk bayar kos, Pak. 500 untuk bayar kos. Itu dana dari mana, Pak? Yang pertama, dana yang 2 bulan pertama itu dari Basnas, dan yang 2 bulan berikutnya ini dari Dinas Sosial, dan yang untuk selanjutnya kita masih akan menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait nanti. Dinas Sosial Pusat apa Pemkab? Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Untuk bulan depan, bulan Juli gimana, Pak? Ya, kita nanti dalam entah hari Senin Selasa ini kita mau ke Pemkab untuk menanyakan itu, entah itu nanti ketemu Pak Sekda ataupun dari Dinsos untuk menanyakan sewa rumah yang untuk warga yang terdampak longsor. Pak, untuk sembako sendiri bagaimana, Pak? Untuk sembako di desa kami tinggal 2-3 penyaluran dari 2 minggu sekali itu, jadi bulan Juli ini sudah habis. Dan nantinya kita juga mau koordinasi dengan pihak Dinsos, kalau sudah di desa ini habis, kita juga berupaya untuk minta bantuan dari Dinsos. Sejauh ini belum komunikasi, Pak, ya? Belum, kalau saat ini belum, karena juga kita masih punya stok 2-3 paket untuk setiap 2 minggunya. Pak, upaya Pak Lurah sendiri, Pak, karena masyarakat sudah jenuh ngekos ini bagaimana, Pak, ya? Ya, kita terus mendorong pemerintah daerah untuk secepatnya bagaimana relokasi itu secepatnya kita dibangunkan, karena juga warga itu juga sudah jenuh menunggu di rumah warga-warga ini, karena juga sudah 4 bulan kan, jadi jenuh lah gitu. Dia berharap juga secepatnya bisa dibangunkan rumah gitu. Kini warga meminta agar pemerintah serius dan menepati janjinya untuk membangunkan rumah bagi para korban longsor. Haryadi Swandito, N-News TV.